Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Dendam Santet dan Akhir Sebuah Cinta. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Cinta adalah keindahan yang selayaknya diperjuangkan. Tapi ada yang tak bisa berubah, bahwa kekuatan cinta tak akan bisa merubah takdir untuk berpisah. Purworejo, Jawa Tengah, 1987. Perjalanan kali ini terasa istimewa. Bagi Karjono, ini bukan hanya sekedar pulang kampung, tapi juga tentang rencana masa depan atas nama cinta, yang selama ini dipendam dan membuatnya semangat merantau ke Malaysia. 2 tahun lalu, karena kondisi di kampung mulai sulit mencari pekerjaan, dia nekat berangkat merantau. Sebagai anak orang biasa dan latar belakang ekonomi yang sederhana, sepertinya memang tak mudah merancang masa depan. Orang tuanya tak mempunyai sepetak pun sawah. Juga tak ada ternak seperti kebanyakan warga. Bapaknya hanya bekerja menjadi buruh tani dan ibunya berjualan kue di pasar, yang hasilnya tentu tak seberapa. Kondisi itu pula yang membuat Karjono berani merajut mimpi, mencari penghidupan lebih baik. Dan ketika itu memulai perjalanan menuju tempat yang jauh dari kampung halaman. Sebagai lulusan SMP dan tak pernah mengenyam pendidikan SMA, tentu pekerjaan yang didapat pun termasuk kasar pula, yaitu menjadi semacam kuli bangunan dan anak buah Pak Sarwono, yang 5 tahun lebih duluan berangkat ke Malaysia. Tentu penghasilan di Malaysia juga tidaklah sangat tinggi, walau tetap jauh lebih baik daripada di kampung yang tanpa bayangan masa depan. Itu pun sudah sangat disyukuri Karjono. Setiap bulan bisa mengirim uang ke bapak dan ibunya, terutama untuk membantu biaya sekolah kedua adiknya yang diharapkan bisa sekolah lebih tinggi darinya. Kini, di usia 28 tahun, rasanya pantas dia mulai menenun cita-cita suci membangun rumah tangga. Dan yang dibidik tentu hanya satu nama, yaitu Ajeng. Cewek manis yang dulu sempat dijanjikannya akan dinikahi suatu saat nanti ketika dia berhasil mendapat pekerjaan yang layak. Bagi sebagian orang, Ajeng mungkin hanya cewek biasa, bukan wanita sangat cantik sebagai kembang desa atau semacamnya. Tapi Karjono sangat menyukainya. Salah satunya karena Ajeng juga berlatar keluarga sederhana. Bu Supiah, ibu Karjono, pernah berpesan suatu kali, "Kalau cari jodoh jangan yang terlalu tinggi ya Le, biar martabatmu tetap terjaga." Itu juga yang dipegang teguh oleh Karjono. Di samping dari dulu dia memang memendam hati pada Ajeng, yang hampir 5 tahun lebih muda darinya. Ketika itu, walau saling suka, tentu pertemuan mereka sangat terbatas. Tak seperti model pacaran anak-anak modern. Hanya beberapa kali Karjono pernah semacam ngobrol dekat dengannya. Tepatnya ketika ada acara hiburan di hajatan warga. Dan sepertinya kedekatan mereka masih dirahasiakan.
tak ada yang tahu bahwa mereka berdua saling memendam rasa. Di pertemuan terakhir sekitar seminggu sebelum berangkat ke Malaysia, Karjono sempat mengeluarkan janji bahwa kalau kehidupan dan pekerjaan di Malaysia dirasakan cukup baik, dia akan pulang dan segera melamar Ajeng. Selama di perantauan, memang mereka tak saling berkirim kabar, seperti agak tabu dan malu untuk melakukannya. Tapi Karjono sangat yakin, dengan janji yang diucapkan 2 tahun lalu, Ajeng juga akan menunggunya. Itu juga yang didengarnya langsung dari mulut Ajeng ketika itu. Sebuah sumpah untuk setia dan menunggu, walau diucapkannya dengan menunduk dan malu-malu. Begitu Karjono sampai di depan rumahnya bersama tukang ojek, senyumnya terkembang lebar bersama air mata kebahagiaan. Karena tak memberi kabar apapun lewat surat tentang rencana kepulangan, ini pasti akan menjadi kejutan bagi orang tuanya. Jam di tangannya menunjuk angka 3. Di sore seperti ini, mungkin bapak dan ibunya sedang istirahat. Suasana rumah memang agak sepi. Juga tetangga yang tak terlihat karena mungkin mereka sedang istirahat atau sebagian masih beraktivitas di sawah. Begitu pintu diketuk, yang pertama menyambut adalah sang bapak, yaitu Pak Suratman. Refleks, Pak Suratman berteriak dan lalu memeluknya. Ada kehangatan luar biasa yang 2 tahun ini hilang. Ibunya yang lalu terbangun juga bergegas menghampiri, dan Karjono sungkem pada beliau. Ketiganya berkaca-kaca dalam pertemuan haru itu. Kedua adiknya, Tajab dan Ningsih, datang dari bermain tak lama kemudian. Berkali-kali ciuman penuh kasih sayang didaratkan oleh sang ibu. Beliau terlihat sangat bahagia. Makanan pun segera disiapkan. Memang sejak tadi pagi sengaja Karjono tak sarapan. Semua rasa lapar rencana akan dituntaskan di rumah dengan masakan ibunda yang selalu menjadi terlezat di dunia. Seperti biasa, beberapa tetangga lalu berdatangan karena ada perantau datang. Di desa seperti itu, suasana akrab antar warga masih sangat terasa. Obrolan standar pun banyak terlontar. Mulai dari tanya kabar, suasana pekerjaan di Malaysia, dan sebagian dari mereka bertanya kemungkinan lowongan pekerjaan di sana. Memang di desa itu tak mudah membayangkan masa depan, kecuali bagi orang-orang yang punya banyak sawah, ternak, atau warisan dari orang tuanya. Juga tak banyak warga desa yang bekerja di sektor formal atau perkantoran. Malam harinya, setelah ngobrol dan bercengkerama dengan para tetangga, ibu dan adik-adiknya masuk ke kamar untuk beristirahat. Di ruang tamu, hanya tersisa Karjono dan bapaknya. Memang, ini adalah salah satu momen yang ditunggu oleh Karjono. Tujuannya jelas, menyampaikan salah satu agenda dari kepulangannya, yaitu rencana melamar Ajeng, yang dari tadi sama sekali belum dibahas. Pak Suratman terlihat sedikit terkejut, karena Karjono tak pernah bercerita bahwa sedang menyimpan rasa pada Ajeng. Kemudian, suasana berubah menjadi sangat berbeda. Wajah Pak Suratman terlihat bersedih dan seperti mengingat sesuatu yang mungkin tak ingin didengar Karjono. Karjono juga terkejut. Ada kekhawatiran Ajeng telah menikah dan diambil orang lain. Memang, sebagai cewek yang cukup manis,
pasti tak sedikit laki-laki yang juga menginginkan cintanya. Apalagi selama ini Karjono tak pernah berkirim kabar dan hanya berharap Ajeng setia memegang sumpahnya. Ternyata bukan itu. Kabar yang disampaikan bapak jauh lebih mengejutkan dan menyeramkan. Setelah berkali-kali menarik nafas panjang, Pak Suratman terlihat berat memulai cerita. Matanya tajam menatap Karjono, seakan khawatir Karjono tak mampu menerima. Kata Pak Suratman, Ajeng sudah meninggal hampir 4 bulan yang lalu. Bahkan acara tahlilan 100 harinya sudah dilangsungkan minggu lalu. Karjono terperangah. Tapi bukan itu yang paling menyedihkan. Kata bapaknya, jenazah Ajeng ditemukan tergantung di pohon mangga belakang rumahnya, dengan seutas tali melingkar dan mencekik lehernya. Udara dingin yang berhembus seperti mengiringi suasana yang berubah mencekam itu. Ada satu mimpi besar yang harus kandas tiba-tiba. Degup jantung Karjono menjadi tak beraturan. Ini kabar yang terlalu menyedihkan. Sebenarnya, kata Pak Suratman, ketika itu ada usulan warga untuk penyelidikan lebih jauh, bahwa bisa jadi meninggalnya Ajeng karena kejahatan atau semacamnya. Tapi karena keluarga mereka juga sederhana dan tak ingin memperpanjang masalah, semua usulan itu ditolak. Alasan bapaknya Ajeng ketika itu, dia tak ingin anaknya semakin tersiksa di alam sana. Air mata Karjono berderai cukup deras. Kemudian, tanpa malu-malu, dia mengakui bahwa selama ini memang memendam rasa pada Ajeng dan bahkan berniat melamarnya. Obrolan kali ini juga sebenarnya dimaksudkan untuk meminta restu pada bapaknya. Pak Suratman yang sepertinya paham kesedihan luar biasa yang dirasakan anak sulungnya, segera memeluk Karjono. Sambil menyapu-nyapu punggungnya, beliau mengeluarkan kata-kata mutiara, bahwa kekuatan cinta tak mampu merubah takdir untuk berpisah. Tapi ternyata cerita mengerikan tak cukup sampai di situ. Terutama sebelum 40 hari sejak kematiannya, banyak warga mengaku ditemui dan diteror kuntilanak berwajah dan suara persis seperti Ajeng. Semakin lama kejadian itu semakin jarang, tapi sesekali masih terjadi. Pak Suratman sendiri mengaku pernah mengalami. Suatu malam, ketika memeriksa kandang kambing di belakang rumah, ada bayangan putih yang terbang melesat lalu berhenti tepat di hadapannya. Pak Suratman yang cukup berani menghadapi situasi itu hanya terdiam dan mengamati sosok kuntilanak itu. Dan benar yang dikatakan orang, wajahnya benar-benar wajah Ajeng. Suaranya juga sama. Setelah dia mengucapkan kalimat, "Aku menunggu satu orang." Kabar yang beredar, hampir setiap kali dia menemui warga, kalimat seperti itulah yang terlontar. Bahkan itu menjadi bahan diskusi dan pergunjingan warga, terutama tentang siapa satu orang itu. Rata-rata warga menduga orang yang dimaksud mungkin adalah laki-laki yang pernah menyakiti atau bahkan menjadi penyebab kematiannya. Tapi menurut Pak Suratman, sejak mendengar rasa cinta Karjono barusan, beliau menjadi berpikiran lain.
bahwa bisa jadi satu orang yang dimaksud justru adalah Karjono. Pembicaraan berlangsung makin serius. Harmoni suara jangkrik dan burung malam seperti menjadi saksi bahwa bisa jadi malam ini satu misteri akan terjawab. Karjono lalu menanyakan apakah pernah ada laki-laki menyukai atau berusaha melamar Ajeng. Pak Suratman mengangguk dan menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum Ajeng meninggal, kabarnya ada laki-laki yang mendekatinya, yaitu Parjo, warga desa sebelah. Tapi konon kabarnya Ajeng menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah mempunyai calon. Semua orang pun berspekulasi bahwa alasan Ajeng itu hanya dibuat-buat. Intinya dia memang tidak menyukai Parjo, yang walaupun adalah anak orang cukup berada, tapi terkenal suka judi dan mabuk-mabukan. Intinya Ajeng hanya ingin menolak Parjo dan membuat alasan yang dibuat-buat itu. Tapi setelah mendengar penjelasan anaknya barusan, beliau menduga lagi bahwa calon yang dimaksud bisa jadi sebenarnya adalah Karjono. Air mata Karjono berderai lebih deras lagi. Penjelasan dan analisa bapaknya semakin menguatkan keyakinan bahwa Ajeng selama ini memang menunggunya. Terngiang lagi saat-saat Ajeng mengangkat sumpah sebelum keberangkatannya ke Malaysia, bahwa dia akan menunggu Karjono. Karjono lalu bertanya, apakah ada warga yang curiga padanya? Minimal tentang kalimat si kuntilanak yang selalu mengucapkan bahwa ada satu orang yang ditunggu. Pak Suratman menggeleng dan lalu menjelaskan bahwa tidak sekalipun terdengar nama Karjono dalam setiap pembahasan warga tentang Ajeng dan kuntilanaknya. Pak Suratman menghisap lagi rokoknya dalam-dalam, lalu mengatakan bahwa Karjono cukup beruntung pulang kali ini. Karena katanya, andai dia pulang tak lama setelah meninggalnya Ajeng, suasana kampung sangat mencekam. Hampir setiap hari terdengar berita warga ditemui oleh hantu kuntilanak yang mirip Ajeng. Bahkan tak sedikit ibu-ibu yang sampai kesurupan setelah mengalami teror itu. Dan setiap malam ketika itu ronda tertib dijalankan. Hanya saja sejak tahlilan 40 hari meninggalnya Ajeng, ronda menjadi kurang berjalan karena sosok kuntilanak itu semakin jarang mengganggu. Kalaupun ada, kata Pak Suratman, tak terlalu mengerikan lagi. Dan sekitar seminggu sekali baru terdengar kabar penampakan si kuntilanak. Karjono semakin tenggelam dalam kesedihan. Tentu kandasnya mimpi tentang melamar Ajeng menjadi pukulan berat baginya. Di hati Karjono, sebenarnya Ajeng punya jasa dalam kehidupannya. Minimal Ajenglah yang menjadi penyemangat, sehingga dia merantau dan bekerja keras di Malaysia. Cerita pun berlanjut. Kata Pak Suratman, dalam rentang yang mengerikan itu, Basaiman menjadi orang yang paling sibuk, terutama mengatasi mereka yang sampai kesurupan. Karjono langsung ingat bahwa Mbah Saiman tetangganya memang terkenal sebagai orang pintar. Dan konon kabarnya juga bisa membantu orang lewat jalur jahat, yaitu mengirimkan santet. Tapi dulu yang diingatnya, walau punya ilmu santet, Basaiman tak sembarang mengeluarkan.
hanya mau membantu orang-orang yang benar-benar disakiti dan dirugikan. Hanya saja, kata Pak Suratman, Mbah Saiman sepertinya tak lama lagi ada di kampung ini. Karena tak punya anak, sejak istrinya meninggal setahun lalu, dia memang hidup sebatang kara. Dan sudah beberapa kali mengatakan pada warga bahwa dia akan pulang kampung ke Jawa Timur. Karena katanya, sebagai pendatang berpuluh-puluh tahun lalu, dia memang tak punya saudara atau keluarga di kampung ini. Pembicaraan itu pun berakhir ketika Pak Suratman menyuruh Karjono istirahat. Kamu pasti capek setelah perjalanan jauh, Le. Begitu ucap beliau. Tak lama kemudian, Karjono dipeluk erat lagi oleh bapaknya, sambil dinasehati untuk selalu sabar. Karena semua peristiwa ini adalah takdir dan dia harus siap bahwa Ajeng ternyata bukan jodohnya. Karjono pun mengangguk. Tapi setelah bapaknya masuk kamar, dia justru tertarik melihat kandang kambing di belakang rumah. Memang tadi bapaknya sempat bercerita bahwa sebagian uang yang dikirimkannya dibelikan kambing. Dan selama ini, Tajab, si adik kedualah yang sering mencari rumput untuk kambing-kambing itu. Ada perasaan tenang di hati Karjono ketika melihat kambing-kambing itu. Walau hanya 10 ekor, tapi ini adalah hasil dia memeras keringat di Malaysia. Dalam hati dia berharap kambing-kambing ini makin berkembang dan bisa membantu ekonomi kedua orang tua serta biaya sekolah adik-adiknya. Walau sudah tengah malam, di antara temaram sinar rembulan, kambing-kambing itu terlihat asik menyantap rumput. Senyum Karjono tanpa sadar terkembang di bibirnya. Dia lalu membayangkan, setelah kembali ke Malaysia dan beberapa tahun di sana, dia akan pulang kampung, membeli lebih banyak kambing dan menggembala bersama adiknya. Tapi suasana tiba-tiba berubah. Matanya menangkap sekelebat bayangan putih yang terbang dengan cepat. Tangan dan kaki Karjono gemetar. Bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya. Terutama setelah bayangan putih itu semakin mendekat dan lalu berhenti tepat di hadapannya. Karjono seperti terbius dan tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan juga tak bisa untuk sekedar bersuara. Ternyata mungkin ini yang baru saja diceritakan bapaknya. Sesosok kuntilanak berwajah Ajeng. Tak ada tanda-tanda sosok itu berusaha menakuti atau menyerangnya. Wajahnya yang manis terlihat sangat diliputi kesedihan. Dan entah bagaimana caranya, Karjono lalu merasa berpindah alam. Kuntilanak itu melayang perlahan dan semakin mendekat lagi ke arahnya. Kali ini tak ada ketakutan sama sekali. Lalu si kuntilanak bercerita panjang lebar bahwa sebenarnya dia sengaja mengakhiri hidupnya sendiri dengan seutas tali. Tapi itu dilakukannya karena tak kuasa menahan sakit hati dan kegalauan. Juga karena merasa berdosa pada semua. Karena sore hari sebelum kejadian, dia diperkosa oleh Parjo. Emosi Karjono tiba-tiba mendidih. Apalagi setelah kuntilanak berwajah Ajeng itu dengan lembut sambil menangis mengatakan, Aku sebenarnya sangat mencintaimu, Karjono.
Kaki Karjono yang tadi gemetar kini tiba-tiba melemas. Kesedihan, sakit hati, emosi bercampur memenuhi kepalanya. Tapi dia tetap tak bisa bersuara atau mengucapkan apapun. Hanya ketakutan yang hilang sama sekali dan keinginan untuk terus mendengar apa yang akan dikatakan sosok kuntilanak itu. Air mata Karjono berderai lagi. Teringat kembali 2 tahun lalu ketika Ajeng mengangkat sumpah setia. Tiba-tiba wajah kuntilanak itu berubah. Bukan lagi manis, tapi menakutkan dan penuh bercak darah. Ada emosi luar biasa yang terlukis di sana. Dan sebelum dia terbang melesat lalu menghilang, dengan suara berat dan serak dia berkata, "Pergilah ke Mbah Saiman dan tuntaskan rasa sakit hatiku." Tubuh Karjono tiba-tiba bergetar hebat, bersama keringat dingin yang mengucur jauh lebih deras. Sesaat kemudian perasaannya berkata, dia telah kembali ke alam dunia. Rasa takut pun tiba-tiba muncul lagi, dan dia bergegas menutup pintu belakang, lalu segera masuk ke kamarnya. Itu adalah kamar paling depan yang dulu menjadi tempat tidurnya. Kata bapaknya, selama ini dipakai tidur oleh Tajab adiknya. Hanya saja, selama seminggu di rumah, Karjono disuruh tidur di sana. Dan adik-adiknya akan tidur bersama bapak dan ibunya di kamar belakang. Begitu membaringkan tubuh, mata Karjono masih berkaca-kaca. Kejadian di belakang rumah barusan terasa begitu nyata. Juga pesan penting dari kuntilanak itu untuk pergi ke Mbah Saiman dan menuntaskan rasa sakit hatinya. Ada kebingungan di hati Karjono tentang bagaimana menerjemahkan permintaan itu. Tapi lalu dia teringat, selain punya kemampuan mengobati orang kesurupan, Mbah Saiman adalah orang pintar yang punya ilmu santet. Perang batin pun dimulai. Rasanya naif kalau harus membalas itu dengan ilmu santet. Apalagi juga konyol kalau dia mengikuti apa yang diminta kuntilanak itu. Tapi di sisi lain, sakit hati Karjono juga terlalu kuat. Mimpi besarnya telah kandas dan Parjo yang harus bertanggung jawab. Malam itu matanya sulit dipejamkan, tapi akhirnya bisa tertidur akibat keletihan setelah hatinya membuat keputusan penting. Dia harus segera pergi ke rumah Mbah Saiman. Sekitar jam 8, Karjono bangun kesiangan. Tentu karena tadi malam tak bisa tidur entah sampai jam berapa. Setelah sarapan dan sempat melihat kambing di belakang, tekadnya semakin bulat. Berangkat ke rumah Mbah Saiman tanpa memberitahu siapapun. Dia lalu meminjam sepeda kayu atau sepeda ontel bapaknya. Alasannya dia ingin berputar-putar kampung dan mengunjungi beberapa teman masa kecil. Tapi itu hanya bohong, karena hanya ada satu tempat yang akan dituju, yaitu rumah Mbah Saiman yang ada di perbatasan desa. Sesampai di sana, Mbah Saiman yang sudah cukup tua sempat kesulitan mengenalinya. Baru setelah mengaku bahwa dia adalah Karjono, Mbah Saiman langsung memeluknya. Mereka pun ngobrol ringan, terutama tentang bahwa Karjono baru kemarin pulang dari Malaysia dan rencana akan seminggu di rumah.
Mbah Saiman lalu menghidangkan kopi sambil meminta maaf karena tak menyediakan camilan apapun. Dia juga mengatakan bahwa istrinya meninggal sekitar setahun yang lalu. Karjono lalu bertanya, apa benar kabar bahwa Mbah Saiman akan pulang kampung dan meninggalkan desa ini? Mbah Saiman lalu menjawab, iya Le, wong di sini saya nggak punya siapa-siapa lagi. Aku mau pulang kampung besok siang dan menghabiskan masa tua di sana. Setelah manggut-manggut dan ngobrol ringan lagi, Karjono pun sampai ke inti pembicaraan. Bahwa tadi malam bapaknya bercerita tentang kejadian meninggalnya Ajeng dan semua teror kuntilanak yang sempat dialami warga. Tak lupa, dia juga menceritakan tentang kejadian aneh yang dialaminya. Bahwa kuntilanak berwajah Ajeng memintanya ke rumah Mbah Saiman untuk menuntaskan rasa sakit hati pada Parjo. Mbah Saiman lalu terdiam. Kemudian menceritakan banyak rahasia. Pertama, menurut penerawangannya, meninggalnya Ajeng sebenarnya tidaklah wajar. Tapi tentu itu tak bisa disampaikan ke banyak orang, karena khawatir terjadi keributan. Mbah Saiman juga mengaku sangat penasaran tentang siapa satu orang yang ditunggu, yang selalu diucapkan kuntilanak itu ketika menemui beberapa warga. Kali ini, setelah mendengar cerita Karjono tentang kejadian tadi malam di kandang kambing, Mbah Saiman mengaku mendapat jawaban bahwa mungkin satu orang itu adalah Karjono. Selain itu, ada rahasia yang juga dibuka, bahwa selama ini Mbah Saiman punya makhluk gaib yang disebutnya dengan prewangan. Katanya, prewangan itulah yang selama ini membantunya, terutama untuk membantu ketika ada orang yang terkena gangguan gaib, kesurupan, atau semacamnya. Jadi, menurut Mbah Saiman, prewangan itu hanya semacam saudara, teman, atau bahkan hewan peliharaan yang seringkali bisa disuruh atau dimintai tolong. Kemudian, ini yang sepertinya paling penting. Prewangan itu selama beberapa hari terakhir seperti meminta makan padanya. Tentu makanan yang dimaksud bukan makanan biasa, tapi semacam korban. Karjono sangat merinding mendengar itu. Tentu permintaan penuntasan sakit hati yang dikatakan kuntilanak di benak Karjono bukanlah kematian seseorang. Tapi Mbah Saiman lalu menjelaskan itu. Prewangan yang selama ini ikut dengannya tak selalu harus meminta korban nyawa. Hanya semacam agar orang yang sudah menyakiti orang lain akan merasakan rasa sakit juga. Setelah terdiam serius lagi, Mbah Saiman melanjutkan penjelasannya. Bahwa walau selama ini dia bisa melakukan itu, tapi semuanya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena tak boleh orang seperti dirinya menyerang orang lain tanpa alasan yang kuat. Bahkan katanya, tak sedikit orang yang memintanya melakukan itu, tapi selalu ditolak dengan alasan yang sama. Bahwa langkah pamungkas itu hanya akan dikeluarkan jika orang itu benar-benar telah menjadi korban kejahatan atau semacamnya. Suasana menjadi semakin tegang. Lalu Mbah Saiman masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian kembali lagi ke ruang tamu. Karjono menduga
keputusan akan segera dibuat setelah Mbah Saiman mendapat wangsit atau semacamnya. Lagi-lagi Mbah Saiman menarik nafas panjang sambil menghisap dalam-dalam rokok kreteknya. Kemudian dia mengangguk. Katanya selama beberapa hari ini sebenarnya terganggu dengan permintaan dari sang perewangan. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat. Karena sudah ada semacam perjanjian gaib bahwa setelah besok Mbah Saiman pulang kampung, perewangan itu tak lagi mengikutinya. Dan dia ingin menjalani hidup di masa tua dengan normal. Karjono yang mulai khawatir lalu bertanya, "Mbah, kira-kira apa yang dilakukan perewangan itu nanti?" Dengan terlihat sangat hati-hati, pertanyaan itu dijawab. Bahwa Mbah Saiman tak bisa mengendalikan penuh sang perewangan ketika kesepakatan telah dibuat. Intinya, dia hanya akan membalaskan sakit hati si korban. Kemungkinannya banyak menurut Mbah Saiman. Hanya saja diharapkan akibatnya tidak terlalu fatal. Mereka berdua pun sepakat. Langkah ini akan diambil dan tanpa sepengetahuan siapapun orang lain. Mbah Saiman juga pamit karena besok siang harus pulang kampung. Dia juga menyarankan Karjono tak datang lagi ke rumahnya besok, terutama untuk mencegah kecurigaan warga. Sebelum pulang, Karjono memberikan beberapa lembar uang. Awalnya Mbah Saiman menolak, karena dia tak pernah mau menerima upah untuk hal-hal seperti itu. Tapi Karjono memaksa dan mengatakan bahwa itu bukanlah upah, melainkan semacam syukuran karena selama ini pekerjaannya cukup lancar di Malaysia. Mereka berdua pun berpelukan dan Karjono pulang. Terlalu banyak pikiran berkecamuk di otaknya. Salah satu yang paling kuat tentu adalah sakit hati, karena Parjo telah membuat mimpinya kandas. Juga kebingungan tentang apa yang akan dilakukan perewangan dari Mbah Saiman. Apalagi tadi di sana tak ada ritual apapun. Hanya Mbah Saiman yang mengatakan bahwa masalah penuntasan sakit hati menjadi urusannya. Waktu terus berjalan dan hari-hari Karjono diisi dengan bercengkerama bersama keluarga dan beberapa teman masa kecilnya. Peristiwa tentang Ajeng, walau sangat menyakitkan, perlahan berusaha dilupakan. Apalagi setelah bapaknya tak pernah bosan mengatakan bahwa semua takdir harus diterima dengan ikhlas dan jodoh akan datang suatu saat nanti, di saat yang tepat dan orang yang tepat pula. Hari-hari berlalu dan tak ada kabar apapun tentang Parjo. Di desa seperti itu, kalau ada kejadian di desa sebelah, pasti akan sangat cepat tersebar. Karjono pun membiarkan semua berjalan apa adanya. Entahlah, mungkin Mbah Saiman batal menyuruh perewangannya. Mbah Saiman sendiri sudah pulang kampung dan tak ada yang tahu kampungnya di mana. Yang warga tahu, dia sudah pulang ke Jawa Timur dan rumah kecilnya sudah dijual. Ada lagi yang menarik. Sejak kejadian kuntilanak menemuinya di kandang kambing, tak pernah lagi terdengar warga ditemui sosok itu. Mungkin benar dugaannya, dugaan bapaknya, dan dugaan Mbah Saiman, bahwa satu orang yang ditunggu adalah Karjono. Malam terakhir di rumah,
Karjono bercengkerama lagi dengan orang tuanya sampai larut malam. Ada pesan penting dari sang ibu. Kalau bisa besok-besok Karjono mencari jodoh jangan terlalu jauh. Tujuannya agar tak perlu perjalanan yang melelahkan untuk menengok cucu. Karjono dengan sopan mengangguk. Dan dalam hati dia bertekad memegang kuat hal itu. Besok pagi jadwalnya harus pulang kembali ke Malaysia. Dan rencananya akan terbang sore harinya dari Bandara Juanda Surabaya. Karena ada janjian dengan salah satu teman di sana. Keesokan paginya, perpisahan pun berlangsung haru. Suasana itu dipenuhi tetesan air mata. Karjono tak lupa minta didoakan oleh ibu dan bapaknya agar semuanya lancar di Malaysia dan dia bisa menabung untuk segera bisa pulang, tinggal dan menetap di kampung, menjalankan usaha atau semacamnya. Tiba-tiba dia teringat Ajeng. Mimpi indah yang dulu dirajut kembali menghiasi benaknya. Tapi dia sadar, semua harus segera diikhlaskan. Bersama tukang ojek, dia pun berangkat ke terminal. Kali ini ada yang mendebarkan, karena dia harus melewati depan rumah Parjo di desa sebelah. Kebetulan, Basaiman sempat memberitahu lokasi rumahnya. Beberapa meter menjelang rumah Parjo, adrenalinnya terpacu. Selain masih ada rasa sakit hati, terlihat kerumunan warga di sana. Otaknya mulai menerka berbagai kemungkinan. Dan begitu sampai di sana, tukang ojek diminta untuk berhenti sebentar. Setelah bertanya pada seorang warga di sana, ternyata ada kabar mengejutkan. Katanya, Parjo baru saja meninggal karena sesak nafas tiba-tiba. Pikiran Karjono kembali bergejolak. Entah apakah ini ada hubungannya dengan Basaiman dan perewangannya. Tapi dia tak ingin tenggelam terlalu dalam. Perjalanan ke terminal harus dilanjutkan. Air matanya menetes lagi. Semua kejadian, keping demi keping, terhadir di ingatannya. Ada rasa bersalah jika saja meninggalnya Parjo ada hubungan dengan kedatangannya ke Basaiman minggu lalu. Tapi, jujur, ada juga perasaan aneh. Karena merasa sakit hati Ajeng mungkin terbayar lunas dengan hal ini. Lagi-lagi, Karjono ingin membuang semua pikiran itu dan tak ingin terlalu tenggelam. Walau jujur, semuanya tak bisa benar-benar dihapus dari pikiran. Begitu sampai di terminal, kebetulan ada bis yang mau berangkat. Terlihat bis itu lumayan penuh. Tak lama setelah membayar ojek, dia pun segera melompat naik dan bersiap mengawali perjalanan kembali ke perantauan. Setelah mengamati suasana, hanya ada satu tempat duduk yang kosong. Karena tak ingin didahului penumpang lain, Karjono pun bergegas ke sana. Ternyata di salah satu kursi yang untuk 2 orang itu telah duduk seorang wanita berambut panjang. Karjono pun menyandarkan punggungnya setelah meletakkan tas di bawah kursi. Bis pun berjalan. Dan tiba-tiba tanpa melihat ke arahnya, wanita itu mengeluarkan suara. Terima kasih, Mas. Kamu telah menuntaskan permintaanku. Karjono pun terhenyak dan lalu sadar bahwa kursi itu ternyata kosong. Tamat.
Demikian kisah misteri dari kami, Dendam Santet dan Akhir Sebuah Cinta. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.